Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza adnabal 'abdu dhanban fastaghfara Allah, yaqulu Allah ta'ala li malaikatihi, unzuru ila 'abdi annaba dhanban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dhunuba wa ya'khudhu bidhanbi, ushidukum anni qad ghafartu lahu." Artinya, apabila berbuat dosa seorang hamba akan beberapa dosa, banyak adanya, maka minta ampun ia akan Allah Ta'ala. Niscaya berfirman Allah bagi malaikatnya, tilik, jadi kita pandang itihik jerong sungai, tilik bahasa dari lagi, olehmu kepada hambaku yang berbuat dosa, maka mengetahui ia bahwa baginya itu Tuhan yang mengampuni akan segala dosa. Apabila ia taubat, maka saksikan segala bahwasanya telah aku ampuni baginya. Jadi ujar Allah Ta'ala, ini kan hadis qudsi, ya Allah, apabila manusia yang hamba Allah Ta'ala berbuat dosa, lalu dia beristighfar minta ampun kepada Allah, Allah berfirman lewat malaikat, "Wahai malaikat," ujar Allah Ta'ala, "tunang hambaku inya berbuat dosa, tapi inya sadar bahwa inya Tuhan Allah, lalu inya minta ampun, lalu inya bertobat. Nah, saksikan wahai malaikat, aku telah mengampuni baginya." Nah, artinya di sini apa? Kalau orang itu berbuat dosa, berdosa, lalu inya meminta ampun dan inya merasa bersalah, lalu minta ampun dengan Allah Ta'ala karena inya merasa risih,
lawan habis Tuhan gitu. Jadi asal tak salah lawan Tuhan, lalu minta ampun, Allah mau aja mengampuni. Tapi syaratnya tadi meminta ampun. Walaupun Allah Ta'ala pengasih penyayang pengampun, tapi pun kadang meminta, kadang mau jual, nya berdosa, masing aja. Nah, jadi Allah Ta'ala itu maha pengampun. Seberapa aja dosa hambanya, kalau dia sadar, dia meminta ampun dengan penuh ketulusan, maka Allah tetap akan mengampuni dosa. Makanya Allah Ta'ala itu disebut dengan Ghafur, artinya bersangatan pengampun, Ghafura. Wa kana Allahu Ghafuran Rahimah. Makanya judul sekarang orang Bahari menyambat pintu gerbang itu Ghafura. Itu masjid tuh Ghafura, kan orang Bahari nyambat mulai Ghafura. Jadinya bila orang masuk ke masjid itu melalui Ghafura, artinya dosanya diampuni. Kayak teman-teman aja lah sampai tahu lah itu harapnya. Bahaya juga pun. Jadi ya kisah pintu gerbang Masjid Martapura. Nah apa imaman itu berarti hendak dihancurkan hawa. Siapa aja yang manjur anak mawai kita hawa. Bilanya bapak pas itu dengan niat hendak menghancur diri karena hawa bapak, bukan karena hawa jatuh, tapi karena hawa orangnya bapak hendak malu itu ya. Lalu berpada lawan tadinya Tuan Guru nih kayaknya situ kita ibaratnya situ. Nah ini sini kami kadang nak mancul kadang hendak mau ganti nak baik lagi hendak mau berusiakan. Nah itu dah dia jujur bapak nak mau berusia bang. Ini orang takutan kalau pada diganti. Nah ada orang alam di sebelah yang siapa tahu orang sudah berumah. Contoh aja dulu harus saja orang Martapura itu di Darul Ilmi itu dapur Bahari dihancur, nangis. Ada nama punya menangisan. Jadi badai kami anak baik ya kanan ada lagi negara karena yang jadi lawan orang alam sebelah ini pulang menyakawa berjamaah jangan bakal alasan. Makanya orang Bahari dah beradab benar hendak barulah rumah. Kalau sudah mau kenal itu hendak pak kami aja dah. Bila di perumahan di padang di mana dah datuk permisi ulun nak pak kami. Mun orang kada mengerti syirik je ya terlalu handam butak. Nah, percaya orang nak gaib-gaib nak hantu-hantu itu. Al-Quran itu kada pati jauh lagi pelan-pelan aja. Walladzina yu'minuna bil ghaibi. Ada kalau ghaib. Surah ada percaya syiriknya. Nah, syirik itu babi pintar dan meyakini bahwa inya nama balik. Nah, itu datulah. Artinya kami datulai. Nah, macam kan. Jadi bapak dah meminta ini. Kita yakin aja ada, memang ada orang alam sebelah kita ada melihat lagi di dunia. Di akhirat kena inya nak ada melihat orang seorang. Nah jadi gitu tuh. Sama sudah belum pernah kisahkan ini. Memiliki kisah umur bantu katanya kalau dianggap syirik mendasar rumah orang di situ kayak apa? Anak ditabak, jangankan ditabak itu
geri, ranting kayu situ, balaran melancar, ditabas itu geri, hendak ditawar geri. Jadi ampun paumaan anak manapun pada wadi, makanya pak upahan sidin, akan sidin kan lain biarinya, nah anak-anak. Tapi nanti upahi pindah pulang. Bahwa bawa kapal ada nanti kapal rumah anak mana pohon. Pohonnya itu pohon apa namanya? Pohon negara. Oh ya pohon negara namanya Brunei. Pohon Brunei, Ekornol. Jadi ujian anak mana bang bagiannya satu masih itu. Datuk permisi datuk lah. Ulun disuruh haji anu nama-nama pohon ini. Jadi mungkin ada di sekitar sini balik lawan mungkin hendak berurusan datangi lawan haji anu itu namanya ulun duitnya kesentuhan beres abang sini namanya lupa ada jadi wah juga wanita siapa menentukan seharinya nama upahan batang bulan jadi kejam-jambi kasih to kamari keubah sudah ada nama rupanya pindah tahu ketajam jurang ini kampunan ini kisahnya bau benar kamu jadi bujur aku sama jauh si Anu akhirnya tidak akan diurus bisa banget kayak itu. Kita kan ada melihat, ada melihat. Ini kisah tak itu ada orang lain. Dan kasih tadi itu ada juga. Dan ini memang benar terjadi ada orang Kesurupan pernah memilih orang itu. Saya kami inya tak anu anak kami mati, jurumlah. Kita ini ngambil mau jurun. Kau ada kelihatan jadi kena kawai kambing minta ganti kambing dulu kami cari di sini di Amon ayam ada jualannya ya Allah alasan ini macam-macam juga jadi ada orang yang digo aja orang pun bisa melihat dasar ada. Dan masjid itu setiap masjid itu ada izin Islam. Nah, tapi urun alhamdulillah dan datang juga kada pernah berdapat dan urun biasa umuran kada pernah didapati ikhlas saja juga. Kalau anak berdapat lawan haji jangan lupa. Kalau tabarok bina songso haji kan subuh sorangan kalau tidak Fatihah. Tapi jangan yang seram-seram datang bagulang itu apa? Jadi kan gak ada takajub gitu namanya. Nah jadi bila hendak tahu itu bulan manusia kan lain kreatif. Bilanya ada hambayanya berarti iya manusia. Bilanya ada hambayanya berarti penjelmaan. Itu jangan mengetahui. Jadi kembali tadi jadi kalau kita atau siapakah manusia berdosa, nah, asal mau meminta ampun dan dia sadar berisi Tuhan artinya lalu menyesal meminta ampun lawan Allah Ta'ala tadi Allah Ta'ala mengampuni. Makanya ada riwayat terkisahkan Nabi Musa semalam bertakun lawan Allah Ta'ala, ya Allah kayak Pak Adam itu nama taubatnya hanya kan melakukan kesalahan padahal intinya sudah dilahirkan di dalam surga ya Allah, fasilitas lengkap lalu berbuat kesalahan, kayak baiknya itu hendak bertobat
Ujar Allah Ta'ala, karena inya sadar bahwa inya berisi Tuhan dan inya minta ampun. Nah, itu. Jadi kayak itu adalah contoh. Makanya dalam ayat Al-Quran, inna rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku, ujar Allah Ta'ala, meluasi tiap sesuatu. Apa aja yang luas dosa banyak, lebih luas lagi rahmat Allah. Nah, tapi nang rahmat Allah pengasih banyak yang tadi ya tadi minta ampun, mun badannya itu. Jadi beribadah, istighfar, ya Allah bertobat. Ya Allah nantinya Allah baca lagi ulang lagi. Jadi apabila berbuat dosa seorang hamba akan beberapa dosa banyak tadinya, maka minta ampun ia akan Allah Ta'ala. Niscaya berfirman ia Allah bagi malaikat, lihat olehmu kepada hambaku yang berbuat dosa, maka mengetahui ia, artinya nambah dosa tahu ia bahwa baginya itu ada di Tuhan yang mengampuni. Nah, inya tuh manusia yang berdosa tadi sadar bahwasanya inya berisi Allah Ta'ala dan mengampuni akan segala dosa itu apabila ia tobat. Inya mendapat tobat tak Allah Ta'ala mengampuni, maka saksikan hai segala kaum, artinya segala malaikat, bahwasanya telah aku ampuni baginya. Nah, Tuhan kepada pulang apa ampuninya itu. Dan lagi firman Allah dalam hadis kursi. Hadis kursi lagi inilah. Lau adnabal abdu hatta yablugha dunubuhu inanas sama ghafartuha lahu mastaghfarani wa rajani. Artinya berbuat dosa hamba ada berbuat lau nih. Jikalau berbuat dosa hambaku sampai dosanya itu ke atas awan langit, inanas sama, sampai ke langit kita, niscaya aku ampuni akan dia selama ia meminta ampun akan aku. Jadi bila berdosa lalu inya meminta ampun dan inya sadar, bujur-bujur sadar bahwa inya bisi Tuhan yang mengampuni, ujar Allah Ta'ala, aku ampuni. Tapi tadi meminta ampun, munnya kada meminta ampun, kada mau juga, dan mengharap ia akan dapat. Jadi aku ampuni selama ia meminta ampun akan aku, dan mengharap ia akan aku. Tapi pulang jangan jauh ini dibalik. Apa dibalik? Artinya gawe aja dosanya Tuhan itu pengampun juga. Nah, jangan ada orang minta ampun atas dosa yang sudah terlanjur tergawe. Nah, karena punya keyakinan bahwa Tuhan Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang, bukan berbuat dosa berharap ampunan. Nah, ini kan menggawe dosa supaya kayaknya diampuni juga aja. Nah, jangan orang meminta ampun itu atas terletaknya terjadi perbuatan yang berbuat dosa. Nah, jadi maka dari itu tuh kalau orang tuh berdosa misalnya, kadang kawan juga kita lawan orang itu menganggap jahat kalau dosanya iya, tetapi belum tentu inya itu selamanya dosa itu, maksiat itu. Siapa tahu ini Allah Ta'ala membalik hatinya, kan Allah Ta'ala yang memutarbalikkan hati kan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi. Nah, jadi lalu lah tadinya maksiat timbulinya mendengar ceramah tabaruk 4 kurang maulidan atau Islam Mi'raj, tabaruk 4 atau duduk di luar mana masjid misalnya tenang.
santai-santai timbul mana orang pengajian. Pada saat itu Allah memberi hidayah, lalu sadar. Nah, lalu bertobat. Lalu baiknya akhirnya husnul khotimah jurang malamnya sampai ke matinya. Ya Allah. Dan lagi firman Allah Ta'ala di dalam hadis kursi, ada lagi, laula qiyani abdun biqirabil ardi dunuban laqituhu biqirabil ardi maghfiratan. Masya Allah. Artinya, jikalau mendapati, menjumpai si hamba yang akan dakwah oleh hamba-Mu ya Allah Ta'ala dengan dosa yang memenuhi akan bumi, artinya ini berdosa, hibah lawan bumi, lalu menjumpai Allah. Menjumpainya artinya dapat bertobat, sadar. Maka tobat ia daripada dosanya, niscaya aku dapati akan dia dengan memenuhi bumi akan ampunan. Jadi seberapa banyak dosanya, sebanyak itu pula Allah mengampuninya. Nah, itu. Dan ini terjadi kita ini umat Nabi Muhammad itu nanti luar biasa. Alhamdulillah. Makanya di sini kita dianjurkan, disuruh jangan frustasi gitu lah. Kalau orang sudah lalu, yang lalu itu yang lalu biar berlalu, lupakan saja semua. Nah, penting kita ke depannya. Nah, ke depannya lurus baik. Namun berdosa, gawian yang kada baik, punya masa lalu yang suram, itu kita masing-masing punya masa lalu. Cuman hanya banyak sedikitnya aja dosanya. Mun dosa ada jadi gawe. Nah, yang penting itu kita ke depannya kita harus berubah menjadi lebih baik. Mudah-mudahan kita nih sama sepuluh kan kawan itu tenang. Dikit demi dikit berubah. Yang tadinya kurang bagus supaya bagus. Yang tadinya sudah bagus supaya lebih bagus gitu. Yang penting jangan mengakali atas dosa itu. Jangan ada lalu berpikir bertobat. Selama umur masih ada, awak sehat, bertobat, Allah masih mau menerima tobat. Karena rahmat Allah itu terlalu besar, luas, luar biasa. Sehingga sebesar apapun dosa hambanya, lebih besar ampunan Allah. Sebanyak apapun dosanya, masih banyak ampunan Allah. Jadi karena itulah, mari bertobat dengan taubatan nasuha. Tapi bila sudah bertobat, jangan lagi berparak nama itu. Kalau lah semalam nampak kita tadi kata 4 nang kita berbuat dosa itu jangan lagi diparaki. Kenapa? Karena ini bisa anulah membulik. Makanya nang semalam itu sudah pernah juga kisahkan kisah orang membunuh yang 99 sehingga diganapinya dengan seekor tuan burung. Nah, itu karena apa? Karena ini disuruh supaya meninggalkan tempat. Nantinya bagana situ karena masih di situ masih tahap. Artinya ada kemungkinan kayak tetap pengaruh pulang. Orang tuh bisa permainan bertobat, tapi masih duduk melihat orang berpermainan, jangan harap awal bah melihat bina masalah sarana orang umat daripada pak. Nah, ya Allah ya Karim, minum dulu ya. Harus kita lah. Dan lagi sabda Nabi
wasallam, innal malaka la yarfa'ul qalam 'anil 'abdi idza ajnaba sitta sa'atin. Nah, ini lah. Fa in taba wastaghfara lam yakurhu alaihi wa illa katabaha sayyi'atan wa fi lafdin akhar fa idza katabaha wa 'amila hasanatan qala sahibul yamin li sahibish shimal wa huwa amirun alaihi alqu hadhihi sayyi'ah hatta alqa min hasanatihi wahidah min tad'ibil ashar wa arfa'u lahu tis'ata hasanatin fanalqa anhu hadhihi sayyi'ah. Artinya bahwasanya malaikat itu mengangkatkan ia akan kolam daripada seorang hamba apabila ia mengerjakan sekira-kira dosa 6 saat, 6 jam. Jadi maksudnya mengangkatkan karena ini maksudnya ada ditulis. Jadi bila orang itu berbuat dosa jam 6 pagi misalnya, itu sampai jam berapa? 6 jam? Jam 12 hanya ditulis. Jadi dari jam 6 sampai jam 12 itu masih ditangguhkan dari orang karena ditulis dulu. Itu daripada rahmatnya, kasih sayangnya Allah Ta'ala kawan kita. Maka jikalau taubat ia dan minta ampun akan Allah Ta'ala, niscaya tiada disuratkan akan kejahatannya itu. Ya bahasa kita kada jadi ditulis. Apabila menyuratkan malaikat itu akan kejahatan itu, limunnya umpama pulang sudah tertulisnya sampai dia jam 6 sedang dihadang-hadang kalau kita bertobat ada juga imam maksiat terguling salat Jumat sampai 6 jam kata anak kayak apa ini dan berbuat ia kebajikan setelah 6 jam ditulis lalu ia berbuat kebaikan maka berkata malaikat yang di kanan malaikat raqib bagi tulannya atau temannya malaikat yang di kiri itu jatuhkan al-qudr timparkan olehmu akan kejahatan ini daripada suratannya buang kita hapus hingga aku jatuhkan aku hendak pulang daripada kebajikan itu akan satu kebajikan daripada kebajikan yang 10 aku angkatkan baginya 9 kebaikan maka menjatuhkan daripadanya akan satu kejahatan yang diperbuatnya itu daripada suratannya. Nah, jadi gini bro. Jadi bila ini yang menurut riwayat di sinilah kenapa jadi ulun tinggi ini karena ada riwayat lain ada yang rasanya kalau salah 3 jam yang kita nangurun beberapa kali kita dapat itu ya 6 jam ya. Kita tidak dosa atau siapapun tidak dosa imbah manggawi itu kan langsung dicatat ditangguhkan dulu sampai 6 jam bila 6 jam apa dalam jangka sebelum 6 jam itu inya bertobat kali jadi ditulis kalau ternyata inya kada bertobat sampai sudah tertulis dah 6 jam dah tulis saya sekalinya inya apa imbas sudah itu bertobat. Ujar malaikat nang di kanan sebagai apa namanya pemimpin. Yuk, nang malaikat kan mencatat nang sebelah kiri nih. Buangi hapus itu. Ini sudah bertobat. Kalau yang sudah terlanjur kita tulis tadi, lalu dia bertobat. Nah itu, jadi ujar malaikat nang di kanan. Yuk, hapus itu, hapus. Masa pembuatan itu didiletkan. Nah, makanya kalau begawi dosa itu jangan sampai tagana dosa saban hari saban malam pun istighfar minta ampun Allah Ta'ala karena
bisa jadi tiba-tiba mati banyak-banyak sudah ya. Banyak sudah ada usaha jauh-jauh kita di kampung kita ingin biasanya terjadi ya orang mati mendadak. Mati mendadak ini kadang mesti sakit parut menyesak mati ada bisa juga tabrakan mendadak ya Allah sihat benar bagaimana boleh takui ya kalinya apa apalanya tabrakan tak pisah lawan bedes namun apa lawan nyatu lawan bedes iya ya Allah. Nah jadi itulah kita jadi ini kan supaya artinya ada harap kita benar ada nama Allah Ta'ala kan ini kadang juga ada bertentangan dengan Al-Quran itu kan ada ayat yang apa ati sayatan hasanatan tamuha tuh innal hasanat yudhibna sayyi'ah. Kalau ada bisa terang kamu itu hadis lain. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Kebaikan itu menghapuskan. Jadi bila nyata gawe dosa bertobat, tobat kebaikan itu menghapuskan dosa. Jadi jangan diganakan. Kenapa? Sebab kalau dosa itu diganakan sampahnya tumbuh mengakar, itu berat karena anak-anaknya lagi. Ya dosa itu semakin bertambah semakin besar semakin besar. Ya setiap dosa yang dilakukan itu tumbuh di hati ada nempel noda hitam. Besar dan kecilnya itu mudah tergantung dosa. Bila dosanya ganal, noda hitamnya juga apa? Ganal. Nah, noda hitam ini tidak akan terhapus, tidak akan hilang kecuali dengan taubat. Maka bila dia ada bertobat, lalu tagawi dosa ulang bertambah, tagawi dosa ulang bertambah, akhirnya hatinya semua hitam. Nah itu sudah gelap, yaitu hatinya jadi orang sudah mati. Jadi mata hatinya sudah ada melihat lagi kebaikan. Ujar rumah irama Tuhan yang buta mata hatinya, yaitu apa? Nah itu kan. Jadi kalau sudahnya bertambah terus, ini karena makin kulir, makin tertutup hatinya untuk bertobat. Itu gambaran. Makanya itu dicontohkan oleh Allah seperti Hajar Aswad. Hajar Aswad itu artinya batu yang hitam. Padahal itu dikatakan Hajar Aswad itu adalah Hajarul Abyad. Batu yang putih, mutiara yang diturunkan oleh Allah dari surga. Nah, diandam di situ. Lalu dikatakan wa innama sawwadat khataya bani Adam. Hanya saja yang menyebabkan itu batu berubah menjadi hitam adalah dosanya manusia. Nah, sama dari hati tadi. Kalau istilah dalam Al-Quran, noda itu ron, ya lah. Karena sebab apa yang mereka lakukan. Jadi dosa itu kita juga mengampun gawe. Nah, makanya jangan sampai terdiam tagana. Itu coba sahabat Allah istighfar. Apalagi di sepertiga akhir daripada malam itu istighfar bangun malam. Kadang bapak sembahyang tahajud di kadang tugas guru santri ada kita bertahan disuruh oleh Allah dalam Al-Quran kan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi Nabi juga mengatakan begini,
Rahimallahu mura'an qamat wa aikallahu ahla. Semoga merahmati oleh Allah seorang laki-laki yang bangun malam bertahajud, dia berzikir ibadah kepada Allah, lalu dia membangunkan istrinya, wa aikallahu ahla, dia bangunkan istrinya untuk sama-sama sembahyang. Karena negara anak manusia lain, musim panas nih kalau bergedel. Apa? Bangunkan jar Nabi fa'in abad, amunnya bininya tu angkat rasyad ma'a ala wajiha, lalu ia menumpahkan air, memercikkan air sedikit di atas muanya, ujar dari batang bungas ke batin bungas kan. Gilanya batin bungas tampungas. Tampungas jadi sama aja telah nya dengan batin bungasnya. Jadi tampungas nah siga letaknya bangun semuanya. Kalau ada banyak 2 rakaat jikin dah kawal alhamdulillah. Rami lagi bini. Nah, ang bini 2 rakaat aja tuntung apa? Sakit apa? Jarang benyo. Nah, jarang benyo. Bisa mana pina mangkal. Maka berarti sama ada sahabat api menyanganya yang ada nomor ada ingat nomor siang hari kelopong sangka yang lain ada sahabat api ada orang yang ada bertopi pun orang ada bagian secara nyaman juga ada cuma ada orang pulang leh kalau pisang kuning itu atau junang makalnya ada urun atau junang masak. Kita lagi entong mabali dan jadinya juga lah. Ya, cuma satu tim ulun kalau pisang kuning itu satu tim syaratnya kalau anak ulun makan. Ulun ada melihat orang menyangka, mau melihat orang banyak ulun kita tekan. Pas meninggal apa almarhum bahagia masran sini dan ulun datang masih ada orang sini lah kayak tenang orang apa pandai pintar benar makan dulu kita tanya dulu kesamnya macam lalu akhirnya aku nilai termasuk alhamdulillah panjang di kemana-mana sampai aku bentang bagaimana di Katolik di bisa dilakukannya di situ kawan orang Bugis banyak keseluruhan dong deh situ dulu ini ada pernah bagaimana di Katolik ini percaya dia bang juga mengenal kisah begitu juga kayak itu kan. Nah tak boleh kamu kan situ pada kait orang Bugis itu kalau kita makan sama-sama di sini hati-hati kita kalau iwak bersamaan kita jangan berdua mengibit di kapalnya. Kalau dia tak boleh kita kalau nak berhati bahaya ini mula awal. Ulun kan membacakan, ulun paham. Ada ulun bacakan itu dulu. Hati-hati benar juga bisa ada tahu. Ada kami itu kayak dulu mau makan sembarang aja anak mengibit iwak. Mengibit iwak tuh di kapal akan dituntut karena ada masalah. Ulun berputing iwak. Cuma mun manyang-manyang, nah itu nak ada boleh dulu. Bila kita manyang, mulai awal manyang, membuat ada boleh dibalik. Makanya baju sini masak sajalah. Nah, dulu ada seorang kawas tahu. Ada paham sendiri. Iya. Belum tahu ya. Nah, itu dah. Ya Allah. Nampak jam 8 sudah. Ya, bisa sudah kita. Nah, jadi
dosa ulun ya Allah, ulun tobat ya Allah. Baca istighfar ya. Barang Rabbil Fili misalnya 100 kali. Rabbil Fili walidayya warhamhuma rabbayani saghira sambil menghayatkan atau Rabbil Fili warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Mun semua perlu alasan. Baca. Makanya dalam kitab Tanwirul Qulub ingat benar dalam bab masalah tasawuf itu di situ dikatakan orang dahulu ada apabila inya malam hari sembahyang selalu membaca syair Rabba inni khaifun bidunubi ma dia illa afuka anni menangis. Apa gara artinya Rabba inni khaifun bidunubi, wahai Tuhan ulun tak tahan benar dengan dosa-dosa ulun. Ma dia illa afuka anni, tidak ada bagiku kecuali kemaafan daripada Engkau. Nangis. Itulah. Maka umumnya dasar wujud menghayati kita, dasar mau nangis. Ingat akan masa lalu, dosa banyak, masalah ini. Lalu bertobat, baca istighfar, dasar mau insyaallah dengan penghayatan. Ya, namun baca syair aja teman bisa ya Allah. Syair mengandung istighfar nih ada kalau astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya sambil mengatakan masa lalunya para rakyat misalnya beri aku ini banyak menyaliki ini banyak tangisnya gara-gara ya Allah aku punya dosa tahun ini. Nah yang para rakyat yang binian pulang ya Allah banyak benar di dosa lawan laki banyak sidin menangis laki gara-gara aku karena mamai terus mamanya ampuni ya Allah Rabbah inni khaifun bidunubi atau astaghfirullah sambil penghayatan insyaallah mau menangis. Kalau orang menangis lalu menitiskan air mata dari karena takut kepada Allah, maka haram api neraka menyentuh kulit yang terkena air mata bekas menangis karena takut kepada Allah. Jadi kalau nyata tangis ingat takutan dosa, jangan disambut dengan tisu, jangan disambut dengan sapu tangan, tapi sapulah langsung lewat tangan, diusapkan ke seluruh awak. Mudah-mudahan dengan begitu api neraka tidak akan menyentuh kulit yang terkena air mata yang bekas menangis karena Allah. Tapi mau menangisnya karena Allah, mau menangisnya gara-gara laki bebini anom itu lain nilai lain. Nangis benar karena malam nangis. Ya Allah, tubuhnya ada susah. Sehari nyaman bebini. Kalau dihidupin bagi aku, biar bapak nyarikan lagi berdiri saya. Sudah rakyat dari sampaikan. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sadar kalau sudahlah, yang sini jauh kita. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita, mengampuni dosa dan kesalahan kita, dan mudah-mudahan kita semua diampuni dosa zahir batin seumur hidup, diluaskan rezeki yang halal, dikabulkan segala hajat, selamat, bahagia dunia dan akhirat. Ala hadhihi